Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir nafas tadi sudah selesai selama 30 menit. Untuk Kang Samsu, silahkan diurai ya, ada sensasi-sensasi apa saja tadi dari zikir nafas. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di zikir nafas tadi guru, dalam zikir nafas di kedalaman saya bertemu dengan Budi. Oke. Posisi beliau lagi duduk, saya menghampiri. Kemudian beliau Budi ngasih satu lembar daun guru. Oke, memberikan satu lembar daun ya. Beliau simpan di atas kepala saya guru. Daunnya. Oke. Itu daunnya ya lumayan besar, sebesar daun jati lah gitu. Oke, ya. Terus beliau letakkan di kepala saya. Beliau sambil mengatakan kurang lebih seperti ini guru, ini kalimatnya: jadikan kepalamu seperti daun-daun yang rindang. Oke. Jadikan tanganmu seperti ranting-ranting pohon yang merambat. Iya. Jadikan perutmu seperti batang kayu yang kokoh. Oke. Dan jadikanlah kakimu seperti akar yang kuat, yang siap menopang anggota tubuhmu layaknya pohon yang kokoh dengan akar yang kuat. Jika ada angin topan menerpa, jika akar pohonnya saja rapuh, maka pohon pun akan tumbang dan hanya akan jadi bongkahan kayu yang berserakan. Kurang lebih kalimatnya seperti itu guru. Oke, Kang Samsu dilanjut. Kemudian habis itu di lorong berikutnya, alhamdulillah saya bertemu dengan guru rohani kita, Buya Syakur guru. Oke, ketemu sama beliau, Buya Syakur, guru kita bersama. Oke, terus Alhamdulillah ketemunya ini guru, ketemunya di sini guru, di majelis. di majelis. Beliau tepatnya berada di balik meja itu guru. Oh iya. Sambil duduk memakai kopea atau peci warna putih, Warna putih. kemeja tangan pendek warna putih bercorak hitam guru. Corak hitam, Oke. macam batik lah, cuman corak hitam. Beliau Buya Syakur memberikan satu lembar kertas guru. Iya. Sambil memanggil, Iya. pakai bahasa Jawa guru. Menia, Memanggil ya? iya menia. Kangen banget. Nah, beliau Neanang. Neanang. satu lembar kertas. Kemudian saya lihat semacam puisi guru. Iya. Puisi, cuman di atasnya itu ada tulisan kehangatan. Oke, ya, temanya tema kehangatan. Kehangatan. Ya. Nah, kemudian saya baca per kalimat, kurang lebih kalimatnya seperti ini guru. Iya. Dari beliau, dari Buya Syakur: jika kita ingin hangat dalam rumah tangga, hangat dalam bertetangga, hangat dalam bermasyarakat, maka jadilah cahaya matahari yang selalu siap menghangatkan siapapun, bahkan tanpa pamrih, tanpa diminta. Jangan jadi cahaya api yang bisa membakar, namun kedua cahaya itu masing-masing mengandung dua sisi yang berbeda. Iya. Cahaya matahari yang menghangatkan itu mengandung unsur positif, tapi cahaya bara api yang bisa membakar hati, bahkan meluluh lantahkan semua, itu adalah mengandung unsur negatif. Oke. Maka dari itu bijaksanalah dalam memilih kedua cahaya itu. Nah, setelah saya membaca per kalimat itu, kemudian di session berikutnya saya dibawa narik ke atas, Iya. macam di kayangan guru. Di
atas, Di oke. atas saya bertemu seorang raja guru Iya. yang sedang duduk di bangku kerajaannya, di singgasananya. Kemudian saya menghampiri dengan posisi jongkok guru, Oh iya. menunduk guru. Beliau mengenalkan nggak namanya siapa? Enggak guru, Enggak, tidak oke. mengenalkan nama, Iya. namun dia Terus kamu terlihat datang mendatangi beliau dengan kamunya merunduk gitu merunduk, ya. guru, Oke, iya. iya. Setelah saya merunduk menyamperin beliau seorang raja, kemudian raja itu turun dari bangku kerajaannya, Iya. dari Kursi. Dari tahtanya ya, Kursi, dari iya. singgasananya. turun menyamperin saya. Mhm. Dia pegang kedua pundak saya, disuruh berdiri guru. Beliau sambil mengatakan kurang lebih seperti ini guru, Iya. ragamu boleh membungkuk kepadaku, Iya. tapi jasadmu hanya boleh membungkuk, bersujud, pasrah, berserah hanya kepada Tuhanmu saja. Bersujud, berpasrah dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Oke. Karena kamu hidup di alam dunia ini, kau boleh bersujud, kau boleh menghormati aku sebagai rajamu, kau boleh menghormati gurumu, kau boleh menghormati orang tuamu, bahkan kau boleh menghormati siapapun yang ada di alam dunia ini, bahkan orang sekecil apapun kau boleh menghormatinya karena kamu hidup di alam dunia. Tapi ingatlah, kau jangan kau izinkan jasadmu membungkuk kepada siapapun kecuali kepada Tuhanmu saja. Kurang lebih beliau mengatakan seperti itu gitu, sampai selesai pikir napas gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya yang terakhir saja, ketika kamu diangkat naik di sana, kamu bertemu dengan seorang raja yang duduk di singgasananya. Kamu menghampiri raja itu dengan tertunduk. Setelah itu kata sang raja, beliau mengatakan, sambil turun guru, iya, kamu boleh tunduk kepadaku sebagai seorang raja. Akan tetapi hatimu hanya tunduk dan pasrah, patuh. Apalagi kalimatnya tadi? hanya boleh tunduk, patuh, berserah Ya, tunduk, patuh dan berserah hanya kepada Tuhan hanya saja. kepada Tuhanmu saja. Ya. Nah, di situ berarti ya, ketika kita merunduk untuk bertemu siapapun, ya, secara kemanusiaan ya kita menghormati. Akan tetapi ya, secara kondisi hati ya Kang Samsu, secara kondisi hati ya kita hanya tunduk dan patuh ya, tunduk patuh berserah diri, terus Tunduk, patuh, berserah diri dan pasrah hanya kepada Tuhan saja gitu. Nah, dah untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu ya. Nanti untuk yang ini bisa diurai di lain waktu ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.